Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cita-Citaku. Nah, teman-teman, sudah lama tidak berjumpa ya. Saya terakhir buat video itu masih terkait TOEFL ITP. Nah, tapi waktu sebelumnya saya bahas tentang bagaimana pendaftarannya, bagaimana proses tesnya, dan bagaimana bentuk tes, serta aplikasi dan simulasi belajar untuk tes TOEFL ITP online. Nah, sekarang saya ingin melihatkan hasil skor TOEFL ITP saya nih. Hasil skor TOEFL ITP yang mana saya tesnya itu di tahun 2024. Jadi teman-teman bisa lihat kalau nilai yang paling tinggi itu berada di listening. Nah, kemudian yang kedua itu reading, yang ketiga structure. Jadi structure yang paling rendah, tapi structure sama reading itu masih masuk ke level B1. Kalau di listening masuk ke level B2. Nah, kenapa listening saya bisa lebih tinggi? Memang saya itu suka nonton film bahasa Inggris tanpa subtitle. Jadi tanpa subtitle itu memicu saya untuk memahami apa yang dibicarakan oleh pemain dalam film tersebut ya, dialognya. Nah, cuman bedanya begini, kalau kita nonton film itu kan biasanya dialog pendek-pendek, kita bisa paham dialog, terus kita bisa tahu oh ini maksudnya begini, orang ini ngomong ini. Nah, itu membantu di part A sama di part A-nya ya, di part A listening. Nah, ketika di part B sama part C, teman-teman harus terbiasa mendengarkan teks yang bukan teks ya, percakapan yang panjang ataupun mendengarkan seseorang seperti berceramah gitu ya, kayak dialog di kelas misalnya pada saat dosen menjelaskan. Nah, itu kita harus terbiasa. Nah, terbiasanya itu dengan menonton seperti podcast, kemudian juga bisa menonton ataupun mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang simulasi inilah, saya belajar dari simulasi ini, di simulasi dari listening inilah saya belajar yang listening panjangnya. Kenapa dengan listening panjang itu? Kalau yang TOEFL kan dia listeningnya bukan hanya seperti cerita biasa, tapi itu ada tentang science, ada tentang humaniora dan lain sebagainya. Pokoknya tentang ilmu-ilmu universitas lah pembahasannya gitu ya, pembahasan seperti dosen mengajar di kelas. Jadi kita memang harus pasang telinga dengan baik dan pemahaman yang baik juga. Nah, jadi saya bisa bilang juga, nah saya tidak yang tinggi-tinggi banget ya, makanya masih berada di 5-6 lah gitu, bukan yang 6-8 maksimal. Tapi lumayan lah maksudnya dibandingkan nilai structure dan reading. Nah, oke. Jadi untuk listening, jadi kelebihannya di situ. Saya belajar untuk memahami dialog itu dari film. Terus untuk dialog pendek itu dari film. Kalau dialog panjang itu dari podcast. Kemudian kalau misalnya yang listening yang part C-nya itu, saya mulai paham itu ketika mengikuti simulasi. Simulasi dari simulasi yang memberikan memang listening dari tes TOEFL ITP, tes-tes yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, itu jadi membantu sekali kita tahu oh ternyata nanti listening part C-nya itu seperti ini begitu. Membantulah. Nah, kemudian di structure and written expression, structure and written ini kan dia istilahnya ya, walaupun mungkin bagi yang lulusan bahasa Inggris oh ini mudah kok, bisa pakai feeling. Saya pernah nanya ke teman saya, kebetulan teman saya itu semuanya teman-teman dekat saya 4 atau 5 orang itu semuanya lulusan pendidikan bahasa Inggris ya, ataupun ada yang bahasa Inggris istilahnya pokoknya masih bahasa Inggris lah. Nah, jadi dia itu pernah bilang tidak susah kok ini kalau ngerjakan struktur pakai feeling. Pakai feeling? Ya, mereka bisa pakai feeling karena mereka sudah paham konsep dasarnya, mereka memang sudah belajar di situ begitu kan. Istilahnya seperti kalau saya bidang matematika, saya sudah paham konsep dasar matematika misalnya nih. Jadi ketika saya lama tidak mengerjakan soal matematika lagi, tapi setelah saya mengulang, ya saya paham nih, oh ini pernah seperti ini, tinggal diingat lagi nih, dibaca-baca ulang begitu. Nah, sama juga di bahasa Inggris, ketika saya tidak pernah memahami konsep dasar, jadi memang kelemahan saya di situ, saya kurang suka bahasa Inggris. Ya, bisa dibilang dari SD saya yang kurang suka bahasa Inggris. Jadi ketika konsep dasar dari bahasa Inggris ini saya kurang atau tidak saya kuasai, akhirnya di soal-soal yang mungkin dianggap standar oleh lulusan bahasa Inggris, ya bagi saya sulit begitu. Jadi makanya struktur saya ini kurang, kadang saya grammar kurang suka, seperti tenses, part of speech itu masuk ke tenses nggak, part of speech apa itu istilah-istilah dalam bahasa Inggris, jujur saya kurang. Jadi itu kelemahan saya.
Nah, kemudian di reading, kenapa reading saya juga tidak masih di level B1? Karena reading itu yang jadi masalah pada saat tes ya, tes berlangsung kita kan nggak tahu apa yang akan ada dalam teks, vocabulary-nya apa. Jadi kalau masa di vocabulary, ketika ada pertanyaan bla 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 refers to, wow, saya juga langsung bingung. Ataupun misalnya suatu kalimat, ada suatu kalimat yang ditandai di paragraf ini, kemudian diminta maknanya apa, ya tetap aja saya akan bingung ketika ada kata-kata yang tidak saya tahu artinya. Kalaupun ada yang bilang, oh nanti sesuaikan aja konteks soal. Nah, problemnya di pilihan ganda saya bingung. Di pilihan ganda itu serasa seperti mirip begitu kan. Terus ini katanya yang mana ya? Karena pembendaraan kata saya kurang. Jadi permasalahan saya di dalam bahasa Inggris itu adalah grammar, ya, grammar dan vocabulary. Jadi saya punya rekomendasi nih untuk teman-teman yang berada di prodi bahasa Inggris atau yang sedang kuliah, kalau ingin mengambil um, judul penelitian, bisa nih judul penelitian terkait bagaimana supaya anak-anak atau mahasiswa itu suka belajar bahasa Inggris gitu, ataupun bagaimana biar masyarakat itu suka belajar grammar, atau bagaimana belajar grammar yang mudah karena saya butuh itu, dan bagaimana supaya bisa vocabulary-nya itu meningkat, ataupun mungkin kalau kata orang baca ya, tapi karena baca itu kan lumayan membosankan ya kalau apalagi bagi kita yang tidak suka bahasa Inggris, mungkin ada begitu inovasi atau mungkin menggunakan game-game ya. Jadi kalau ada yang punya seperti itu boleh di kolom komentar disampaikan, oh kak saya punya ini nih game aplikasi ini. Nah saya sebenarnya sudah coba sih berapa aplikasi baru nih ya, setelah saya melihat hasil dari tes saya, oh my god saya harus belajar lagi. Kenapa? Karena saya punya target itu minimal 530. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar LPDP untuk jenjang S2 Magister, 513 ini sudah bisa dipakai karena kan minimal 500, kecuali kalau ada perubahan ya, tapi insya Allah sih selama saya lihat LPDP itu untuk jenjang magister TOEFL ITP dalam negeri ya, jangan bandingkan dengan luar negeri. Di dalam negeri itu minimal 500. Nah, untuk doktoral itu minimal 530. Jadi skor saya itu tidak cukup, masih kurang 17 poin. Ya, jadi berdasarkan hal ini saya berencana untuk membangun kembali channel YouTube saya dengan mengisi video-video terkait jurnal belajar saya dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman nanti kalau lihat uploadan video saya kok tentang bahasa Inggris sekarang, nah karena saya sedang belajar, jadi ya saya itu tipikal belajar yang think a lot. Artinya ketika saya ketika saya belajar, saya itu menyuarakan apa yang saya pelajari. Nah, jadi saya punya pikiran bagaimana kalau saya menjadikan itu sebuah video aja, supaya YouTube saya ini tidak tidur. Ya, ini sudah tidur lama dia. Sudah tidak, saya mulai tidak aktif setelah melahirkan ya. Jadi setelah hamil saya cukup bisa dibilang non-aktif di channel YouTube. Kadang-kadang saja saya buat video, itu pun ada rentang 3 bulan, 6 bulan. Sehingga saya lihat kurang aktif nih, mau balas komentar-komentar juga kadang sudah terlewat. Nah, jadi insya Allah rencananya saya mau aktifkan lagi dengan video-video jurnal belajar. Jadi video jurnal belajar itu maksudnya ya apa yang saya pelajari lah saat ini. Mungkin saya sedang fokus ke TOEFL ya, jadi nanti video-videonya tentang jurnal belajar saya dalam mempelajari TOEFL, entah dari awal atau sampai akhir. Nah, nanti saya akan update lagi bagaimana tes TOEFL ITP saya setelah saya mencoba membuat video jurnal belajar itu. Nah, saya harapkan juga nanti video jurnal belajar itu bisa digunakan teman-teman sebagai referensi. Mungkin teman-teman juga butuh belajar dari awal seperti saya, yang walaupun kalau kata orang nilai itu tuh sudah lumayan begitu ya. Tapi bagi saya yang tahu kemampuan saya, kok saya rasanya sebenarnya saya ini kayak kemampuannya masih di elementary school gitu, konsep dasarnya masih kurang. Jadi nanti saya akan mulai dari konsep dasar sampai ya saya ikutin yang ada di aplikasi. Nanti saya akan uh, lihat kan aplikasi. Oh ya, aplikasi yang untuk simulasi TOEFL ITP online kalau teman-teman mau coba itu lumayan bagus ya menurut saya, karena dia simulasinya itu mengikuti soal-soal TOEFL yang sudah pernah diujiankan. Itu sebenarnya dari buku, kok saya lihat sih dari buku ITS, tapi dia itu jadi bentuk kayak
kuis, bukan kuis ya, kayak apa ya, kayak tes online lah gitu. Jadi kita bisa latihan waktu, manajemen waktu di situ. Kita juga bisa langsung dengar listeningnya. Kalau misalnya kita pakai bukunya kan, buka buku, kita putar sendiri, apa namanya ya, kita putar sendiri audionya. Nah kalau ini nih dia langsung kita nyalakan aplikasinya, audio untuk simulasi tesnya itu langsung muncul. Jadi kita bisa tahu lah untuk manajemen waktunya bagaimana. Kemudian juga ada pembahasannya. Jadi dia tuh ada dua mode ya. Jadi untuk mode belajar sama mode tes. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri atau kalau mau coba aplikasi belajarnya. Nah, itu bagi menurut saya itu bagi teman-teman yang sudah siap tes, yang sudah adalah modalnya karena di aplikasi itu ada sih materi, tapi materinya materi-materi yang memang kita untuk seperti bagaimana kalau kasus yang seperti ini, materi-materi yang sudah kalau saya bilang mungkin di intermediate kali ya. Nah, kalau teman-teman yang merasa seperti saya butuh belajar dari awal lagi, ya belajar dulu. Nanti kalau sudah merasa yakin untuk ikut tes, nah coba dulu simulasi. Kenapa? Karena pada saat simulasi, nilai saya itu 500, 510, yang saya rasa memang tidak jauh berbeda dengan skor asli. Jadi itu bisa jadi patokan. Ketika teman-teman mengerjakan simulasi, ternyata nilainya belum mencapai target, saran saya sebaiknya belajar lagi. Ya, belajar lagi, nanti lakukan simulasi lagi. Kalau simulasinya sudah mencapai target teman-teman atau sudah melampaui target, itu bisa jadi nanti teman-teman nilai skor aslinya bisa dinilai target atau lebih dari target begitu. Karena kenapa? Di simulasi aplikasi simulasi tersebut dia menggunakan standar soal dari TOEFL ITP resmi begitu, standar soal dari ITS. Jadi maka soal-soalnya kalau misalnya dalam penelitian ya dikatakan valid lah untuk mengukur kemampuan kita gitu. Nah, atau valid dan reliable untuk mengukur kemampuan kita karena emang soal-soalnya adalah soal-soal yang pernah diujiankan. Jadi teman-teman bisa punya gambaran. Kalau mau tes, seperti saya waktu tes simulasi dapatnya 500, 510, ternyata nilainya di 513 begitu kan. Jadi tidak terlalu jauh dari hasil simulasi. Jadi saya ketika punya target 530, saya ingin nanti ambil tes TOEFL yang aslinya ataupun misalnya daftar TOEFL ITP tes sebenarnya itu ketika simulasi saya sudah dinilai 550 atau 540 lah, seenggaknya lebih dari nilai target supaya nilai tes TOEFL aslinya itu bisa di kisaran begitu, jadi tidak terbuang uang ya sekitar 600-an sampai 700-an ribu lah untuk TOEFL ITP. Sekarang teman-teman bisa cek langsung di website penyelenggara TOEFL ITP. Oke, jadi itu sekilas tentang hasil dari skor TOEFL ITP saya dan bagaimana perencanaan saya ke depannya nanti dan gambaran aplikasi simulasi yang bisa digunakan. Nah, dalam proses belajar nanti akan saya juga beri sharing ya tuh aplikasi-aplikasi lainnya untuk belajar dari dasar. Tapi ini saya gunakan dari Play Store sih, karena yang paling gampang untuk saya buat video. Jadi video saya sekarang tidak menggunakan laptop. Kalau dulu saya menggunakan laptop karena agak susah untuk sering-sering buka laptop, jadi saya lebih menggunakan tab. Oke, jadi teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat ya. Walaupun saya merasa ini adalah lebih ke sharing ya, lebih ke sharing. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.